Halo Sobat Pajak, kembali lagi dengan aku Isna ini. Hari ini aku mau sharing-sharing nih tentang jenis pajak yang perlu kalian ketahui. Di video sebelumnya, aku udah pernah sharing nih tentang fungsi pajak ke Sobat Pajak semua. Nah, bagi Sobat Pajak yang belum nonton atau lihat video fungsi pajak yang pernah aku share, jangan lupa ya nonton di Instagram kita di @bas.official. Nah, sebelum kita bahas ke jenis pajak nih, gak bosen-bosen aku ngingetin ke sobat pajak semua nih, kenapa sih kita perlu bayar pajak ke negara? Ya pastinya kan sobat pajak ingin dong negara kita semakin bertumbuh dan berkembang ke depannya nantinya juga akan berefek di kemudian hari untuk sobat pajak semua dong manfaatnya. Oleh sebab itu, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sobat pajak jangan lupa ya selalu bayar pajak. Sebelum ke jenis pajak, aku mau nanya nih ke sobat-sobat pajak semua, Sobat Pajak tahu nggak sih jenis pajak itu apa aja? Sejauh ini mungkin Sobat Pajak tahu beberapa jenis pajak yang familiar lah, yang di kehidupan sehari-hari Sobat Pajak temuin. Contohnya misalnya pajak penghasilan, pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan lain sebagainya. Nah, Sobat-Sobat Pajak tahu nggak sih itu masuk jenis pajak yang mana? Oke deh, langsung aja yuk kita bahas tentang jenis-jenis pajak di Indonesia. Secara umum, pajak di Indonesia dibedakan menjadi 3 jenis pajak. Yang pertama berdasarkan cara pemungutnya, yang kedua berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan lembaga pemungutnya. Nah, berdasarkan cara pemungutnya itu dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Berdasarkan jenis pajak yang kedua, yaitu sifatnya, dibedakan menjadi 2 lagi loh. Yang pertama pajak subjektif dan kedua pajak objektif. Dan jenis pajak yang ketiga yang berdasarkan lembaga pemungutnya itu dibedakan menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Oke sahabat pajak, mari kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, menurut cara pemungutnya, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak yang pajaknya itu tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Nah, kenapa sih tidak bisa dilimpahkan? Karena jenis pajak ini tuh melekat pada WP-nya. Nah, WP-nya ini yang bertanggung jawab untuk membayar pajak. Nah, jangan lupa selain itu, jenis pajak langsung ini, uangnya itu langsung masuk ke kas negara. Dari kita yang kita bayar, nah langsung masuk ke kas negara gitu. Itu kalau jenis pajak langsung. Contohnya misal teman-teman pasti familiar dong dengan pajak penghasilan. Contohnya PPh 21 deh, atas gaji pegawai yang teman-teman terima, gaji teman-teman. Kan biasanya kan teman-teman ada yang gajinya itu neto setelah dikurangi PPh 21 ya kan. Nah, pajak penghasilan itu termasuk jenis pajak langsung loh, teman-teman. Kenapa? Karena pajak penghasilan itu melihat pada subjeknya dan nggak bisa pajak yang kita bayarkan itu dilimpahkan ke orang lain. Teman-teman tahu nggak sih contoh pajak langsung tuh apa aja? Ada pajak penghasilan, ada pajak bumi dan bangunan, dan ada pajak kendaraan bermotor. Nah, pajak penghasilan itu kenapa sih kita masuk golongan pajak langsung? Karena pajak penghasilan ini tuh melekat pada subjek pajaknya. Nah, kalau misalnya teman-teman gajian nih, otomatis kan gaji teman-teman pasti ada dong item pajaknya di dalamnya jika teman-teman melebihi PTKP yang ditetapkan. Biasanya kalau kita menerima gaji udah dipotong nih sama PPh pasal 21 atas gaji pegawai, ya kan? Nah, pajak penghasilan itu masuk ke dalam pajak langsung karena itu melekat nih pada subjeknya atau pada gaji yang teman-teman terima. Nah, itu tidak bisa dilimpahkan atau diwakilkan ke orang lain. Jadi ya ditanggung sama teman-teman pajak penghasilannya. Selain itu, jika wajib pajak badan atau misalnya perusahaan tempat teman-teman bekerja, itu mereka menyetor pajaknya itu langsung ke kas negara. Makanya kenapa pajak penghasilan itu masuk ke dalam pajak langsung. Contoh pajak langsung kedua yaitu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak ini merupakan pajak yang sifatnya kebendaan, yaitu tanah dan atau bangunan. Besar kecilnya pajak terutang ini yaitu tergantung dari keadaan dan kondisi fisik bumi dan atau bangunannya. Nah, dasar pengenaan PBB ini apa sih? Biasanya disebut dengan
nilai jual objek pajak. Nah, biasanya di setiap daerah itu beda-beda nih teman-teman nilai jual objek pajaknya, tergantung dari aturan daerahnya masing-masing. Nah, biasanya pemerintah daerah memberikan pemberitahuan kepada wajib pajak melalui surat pemberitahuan pajak terutang atau yang kita sebut namanya SPPT. Contoh pajak langsung yang ketiga yaitu pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 3 ayat 2 PP nomor 65 tahun 2001 berbunyi, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Nah, di sini udah kelihatan dong teman-teman pajak langsungnya tuh dari mana? Karena itu melihat dari sisi wajib pajaknya, nah dari orang pribadinya yang tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Jadi kalau teman-teman kan pasti bayar pajak, teman-teman sendiri dong yang bayar, nggak mungkin orang lain karena kan itu data teman-teman sendiri, ya kan? Nah, tadi udah 3 contoh kan yang aku kasih contoh dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, dan pajak kendaraan bermotor yang termasuk dari pajak langsung. Tadi pajak langsung tidak bisa dipindah tangankan kan ke orang lain dan nilainya itu langsung masuk ke kas negara. Jenis pajak kedua berdasarkan cara pemungutannya, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu merupakan kebalikan dari pajak langsung. Apa? Ya, pajaknya bisa dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain. Pajak tidak langsung ini juga dibebankan ketika terjadinya peristiwa atau keadaan yang memungkinkan orang pribadi itu atau badan itu harus membayar pajak. Nah, kenapa dinamakannya pajak tidak langsung? Karena itu berdasarkan peristiwa dan ini tuh tidak melekat pada wajib pajak orang pribadi tersebut gitu. Nah, jenis pemungutannya pun itu tidak menentu, jadi tergantung dari peristiwa. Jika ada peristiwa baru kita bayar pajak. Nah, kalau pajak tidak langsung tuh seperti itu. Jadi nggak secara berkala kayak pajak langsung yang tadi, yang tiap bulan atau tiap tahun pajak kendaraan bermotor kita harus bayar. Nah, kalau pajak tidak langsung ini, jenis pemungutannya itu tidak menentu. Jadi tergantung ada keadaan, ada peristiwa, baru kita bayar pajak. Contohnya apa sih pajak tidak langsung itu? Contohnya PPN. Teman-teman tahu PPN nggak? Pajak pertambahan nilai. Iya, bener. Nggak jelas dah. PPN atau pajak pertambahan nilai. Misal, sobat pajak pasti sering belanja di supermarket, ya kan? Nah, di situ kan ada harga, terus ada PPN 10% kan di bawahnya atas nilai barang yang kita beli, ya kan? Nah, sehingga kita bayar nilainya itu harga beli ditambah dengan PPN-nya 10%. Nah, di situ kan ada item PPN 10% kan. Nah, itu kita secara tidak langsung itu membayar PPN 10% atas barang yang kita beli. Jadi, PPN-nya itu termasuk dalam jenis pajak tidak langsung karena kita membayarnya tuh tidak kita langsung bayar ke kas negara tapi melalui pengusaha supermarketnya itu, dan pengusaha supermarketnya itulah yang akan menyetorkan PPN kita ke kas negara. Jadi tuh PPN itu nggak kita langsung kita bikin ID billing kita bayar PPN langsung ke kas negara, tapi ini kita beli barang, nah atas harga yang kita bayarkan ke supermarket tersebut itu termasuk di dalamnya ada PPN 10%, dan PPN 10%-nya itu pengusaha supermarket kolektifkan, kumpulkan terlebih dahulu, lalu setiap akhir masa disetorkan oleh pengusaha supermarket ke kas negara. Jadi itu bisa dilimpahkan ke orang lain atau badan, yaitu si pengusaha supermarketnya gitu. Itu namanya kenapa PPN masuk ke pajak tidak langsung. Nah, tadi kan aku udah membahas tentang jenis pajak berdasarkan cara pemungutnya, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Selanjutnya, aku mau membahas terkait jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif, namanya subjektif ya, kita memperhatikan atau memfokuskan pada subjeknya. Jadi kita melihat nih, memperhatikan keadaan diri si wajib pajaknya. Nah, kalau pajak objektif, itu kan namanya objek, kita memfokuskan pada objeknya. Jadi kita tidak perlulah memperhatikan keadaan diri si wajib pajak. Contoh, misal ada orang Australia ke Indonesia. Dia tinggal di Indonesia tuh 17 hari. Beliau tuh misal arsitek lah, tenaga ahli. Nah, beliau diundang ke Indonesia. Selama 17 hari itu beliau menerima penghasilan atas jasa yang beliau berikan di Indonesia. Nah, beliau menerima penghasilan dari Indonesia misal sebesar 10 juta. Nah, atas penghasilan tersebut kira-kira beliau dikenakan pajak atau enggak?
Ternyata jawabannya enggak. Kenapa? Karena beliau itu tinggal di Indonesia hanya 17 hari, belum melebihi 120 hari dalam waktu 12 bulan. Nah, berdasarkan perjanjian P3B pasal 14 itu berbunyi, jika ada orang pribadi atau tenaga ahli yang datang ke Indonesia dari Australia selama belum sampai 120 hari dan dalam jangka waktu 12 bulan, Indonesia tidak bisa memajaki atas penghasilan yang mereka terima, tapi pajaknya itu akan digunakan di Australia. Nah, itu kalau contoh pajak subjektif. Nah, kalau pajak objektif, misal, selama 17 hari itu ahli arsitek tersebut pasti dong belanja di supermarket, ya kan? Nggak mungkin dong dia nggak belanja di Indonesia jalan-jalan, ya kan? Nah, selama belanja supermarket kan ada namanya PPN. Balik lagi yang seperti tadi aku jelaskan, ada PPN 10%. Nah, atas barang yang ia beli itu beliau secara tidak langsung membayar PPN 10%. Nah, itu PPN tersebut masuk ke objek. Jadi atas barang yang ia beli, itu kan ada PPN-nya tuh 10%, ya kan? Ada 10%. Secara nggak langsung beliau bayar dong PPN-nya, karena balik lagi, tadi kan PPN itu masuk ke pajak objektif. Jadi dilihat dari barang, bukan dari keadaan diri si WP tersebut. Jadi teman-teman bisa kan membedakan antara pajak subjektif dan objektif. Nah, kalau udah paham, kita lanjut ya ke jenis pajak yang ketiga. Jenis pajak yang ketiga yaitu jenis pajak menurut lembaga pemungutnya. Ini gampang banget teman-teman, ada pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dikoordinir atau dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak, yang nantinya tuh kas pajaknya akan masuk ke kas negara atau kas pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu melalui APBN namanya. Nah, yang kedua, pajak daerah yaitu pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah yang nantinya akan masuk kasnya ke pemerintah daerah, dan namanya tuh APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya apa aja sih? Pajak pusat contohnya pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah, ada pajak pertambahan nilai, ada bea materai nih yang sekarang lagi booming, ya kan? Terus ada PBB. Nah, PBB-nya ini itu khusus yang 3P, yaitu perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Kalau pajak daerah, apa aja sih contohnya? Pajak daerah itu dibagi dua loh teman-teman. Ada pajak provinsi dan ada pajak kabupaten atau kota. Nah, pajak provinsi itu dibagi lagi ada 5. Ada pajak kendaraan bermotor yang biasa teman-teman bayar nih tiap tahun, itu masuk ke pajak provinsi. Ada pajak biaya balik nama kendaraan bermotor. Kalau misalnya teman-teman kayak beli motor dari orang lain terus kita balik nama kan, itu masuk pajaknya itu masuk ke provinsi. Terus ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, di dalam bahan bakar yang kita sering beli nih BBM, itu di dalamnya ternyata ada item pajaknya loh teman-teman, tanpa kita sadari gitu kan. Nah, selanjutnya ada pajak air permukaan dan terakhir pajak rokok. Nah, pajak rokok juga masuk ke pajak provinsi. Contoh pajak kabupaten atau kota apa aja sih? Misalnya contoh ada pajak restoran, ada pajak reklame, ada pajak hotel, ada pajak hiburan, terus ada biaya perolehan tanah dan atau bangunan. Kalau misalnya teman-teman nih beli rumah baru, alhamdulillah ya kan, nanti di situ ada namanya BPHTB, biaya perolehan tanah dan bangunan. Itu masuk ke pajak kabupaten atau kota. Terus ada PBB. Kok ada PBB lagi sih? Nah, kalau yang tadi beda teman-teman. Kalau ini kan PBB-nya terkait pedesaan dan perkotaan. Kalau yang tadi di pajak pusat itu terkait tentang perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Jadi teman-teman harus bedain ya PBB yang mana masuknya. Jadi kalau misalnya teman-teman bayar PBB rumah nih, teman-teman ya kan, itu masuknya ke pajak daerah. Betul. Nah, terus ada lagi pajak parkir. Kalau misalnya pengelola parkir kan biasanya itu mereka menyetorkan kan pajak parkirnya. Nah, itu masuk ke pajak kabupaten atau kota. Nah, terus ada lagi pajak penerangan jalan, ada pajak sarang burung walet. Jangan salah loh, sarang burung walet itu ada pajaknya ya kan. Terus ada pajak air tanah, pajak mineral tanpa logam, dan masih banyak pajak-pajak yang lain yang masuk ke kabupaten atau kota. Kalau teman-teman mau tahu, teman-teman bisa lihat di website pemerintah daerahnya masing-masing ya. Sekian beberapa penjelasan yang tadi aku bahas terkait jenis pajak.
kesimpulannya yaitu tadi apa? Jenis pajak tuh ada 3 berdasarkan pembagiannya, yaitu ada cara pemungutan, yang kedua ada berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga berdasarkan lembaga pemungutnya. Nah, berdasarkan cara pemungutnya ada pajak langsung atau tidak langsung. Berdasarkan sifatnya ada pajak subjektif atau objektif. Berdasarkan lembaga pemungutnya ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, sekarang aku mau kasih contoh nih. Contoh 1, pajak penghasilan. Nah, coba kita bagikan jenis pajaknya masuk mana aja sih? Apa? Pajak penghasilan berdasarkan cara pemungutnya masuk ke pajak langsung. Kalau berdasarkan sifatnya ya subjektif. Kalau berdasarkan lembaga pemungutnya masuk mana? Ya benar, masuknya ke pajak pusat. Jadi tuh setiap jenis pajak yang kita bayar itu pasti masuk ke jenis pajak tipe mana, berdasarkan cara pemungutnya apa, berdasarkan sifatnya apa, berdasarkan lembaga pemungutnya apa. Jadi teman-teman harus tahu masuk yang mana nih, kasnya pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah gitu. Oke deh, sekian ya dari pembahasan aku hari ini. Kurang lebihnya aku mohon maaf ya teman-teman kalau ada kata-kata yang salah. Nah, kalau misalnya teman-teman mau discuss tentang topik-topik yang lain atau kita bahas tentang jenis pajak ini gitu, tanya-tanya, teman-teman bisa nih tanya atau sharing-sharing di kolom komentar kita ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kita kali ini ya teman-teman, dan video-video yang lain. Nah, jika menurut teman-teman bermanfaat, mohon untuk di-share video kita ke teman-teman yang lain agar kebermanfaatan kita semakin meluas teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya atau sharing-sharing atau misalnya Kak mau topik yang ini dong, nah teman-teman bisa komen nih di kolom komentar kita. Oke, mungkin itu aja dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya, dan salam sukses dan bahagia. Sampai jumpa.